Corruptio optimi pessima, kerusakan pada yang terbaik adalah yang terburuk. Ketika sesuatu yang seharusnya menjadi pelindung tapi justru melemah, maka seluruh tatanan akan ikut rapuh. Tapi seperti kata pepatah Latin, prevenire melies est quam punire, mencegah lebih baik daripada menghukum. Karena masalah besar bermula dari celah kecil yang dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, saya Ahmad Nazar Al-Farisi selaku pembicara pertama dan rekan saya Bagus Badar Salam selaku pembicara kedua dan Muhammad Abdul Ubaidillah selaku pembicara ketiga. Kami menyatakan diri sebagai tim pro yang sepenuhnya sejalan dengan mosi pemberantasan korupsi di Indonesia seharusnya lebih difokuskan pada pencegahan sistemik daripada penindakan hukum. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memulai argumentasi, marilah saya hantarkan terhadap latar belakang adanya mosi perdebatan kali ini. Patut kita ketahui bersama, mosi perdebatan kali ini lahir berkaca dari kegagalan penindakan hukum untuk menciptakan efek jera. Korupsi lahir dari sistem lemah, birokrasi berbelit, regulasi tumpang tindih, dan pengawasan minim menciptakan lingkungan subur bagi penyimpangan. Indonesia Corruption Watch tahun 2024 mencatat 364 kasus senilai 13,1 triliun rupiah. Meski jumlah kasus turun, tapi nilai kerugian naik. Transparency International juga menempatkan Indonesia di peringkat 99 dunia dengan skor 37. Ini bukti bahwa penindakan besar-besaran belum menyentuh akar masalah. Padahal Dewan Juri yang terhormat, secara hukum, pencegahan adalah kewajiban, bukan opsi. Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menugaskan KPK untuk melakukan upaya pencegahan korupsi. Dan hasilnya terbukti, melalui Monitoring Center for Prevention, KPK meningkatkan kepatuhan keuangan daerah hingga 80% pada tahun 2024. Secara teori, pendekatan ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium yang menempatkan pembinaan sebagai upaya terakhir, serta doktrin social defense yang menegaskan bahwa hukum pidana harus mencegah penyebab kejahatan sejak sumbernya. Dewan Juri yang terhormat dan terpelajar, kami tidak menolak penegakan hukum, tapi menolak ketergantungan terhadapnya. Bangsa yang hanya bereaksi setelah rusak tidak akan pernah sembuh, karena sejatinya negara hukum bukan yang sibuk memenjarakan, tapi yang mampu membuat pelanggaran tidak mungkin terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, jelas bahwa akar persoalan korupsi bukan semata pada pelaku, tapi pada sistem yang memberikan peluang. Karena itu, langkah paling logis dan berkelanjutan adalah memperkuat pencegahan sistemik. Berikut argumentasi yang memperkuat posisi kami dalam mosi kali ini, yaitu yang pertama, pencegahan memperbaiki sistem yang menjadi sumber korupsi, regulasi tumpang tindih, prosedur manual dan lemahnya integritas lembaga membuka peluang penyimpangan. Digitalisasi perizinan melalui online single submission menutup celah tersebut secara otomatis dan transparan. Dan yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, pencegahan membentuk deterrent sosial dan budaya integritas. Penindakan hanya memenjarakan pelaku, sementara pendidikan anti korupsi, etika publik, transparansi anggaran, dan akses publik menumbuhkan standar integritas kolektif. Negara dengan CPI tinggi menerapkan langkah ini untuk menegakkan budaya integritas. Lebih lanjut akan dijelaskan oleh pembicara kedua dan ketiga. Maka kami, tim Satya Vira, Universitas Muhammadiyah Malang, tegas menyatakan bahwa masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia harus berfokus pada pencegahan sistemik menyeluruh, berbasis hukum, dan berorientasi jangka panjang. Menangkap koruptor memuaskan sesaat, tapi menutup peluang korupsi menyelamatkan bangsa selamanya. Karena hanya dengan memperbaiki sistem, kita tidak lagi memangkas ranting korupsi dan mencabut akarnya hingga tidak tumbuh kembali. Fiat Justitia Ruat Coelum, keadilan tetap ditegakkan walaupun langit runtuh. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan kami selaku pembicara pertama, kami menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa kami mendukung dan berada di pihak yang setuju terhadap mosi debat kali ini. Sebagai pembicara kedua, saya akan menguraikan dasar-dasar yuridis yang menjadi pijakan kami dalam menentukan posisi ini. Melalui pemaparan ini, kami berharap dapat memperkuat legitimasi dan rasionalitas dari posisi kami dalam perdebatan ini. Dewan Juri yang terhormat, sebelum mengarungi argumen utama kami, izinkan kami untuk menawarkan mekanisme solusi dari mosi kali ini. Pertama, penyederhanaan dan digitalisasi agar proses perizinan dan anggaran transparan. Yang kedua, penguatan sistem manajemen sumber daya manusia dan pengawasan internal untuk memastikan pejabat bekerja profesional dan setiap penyimpangan cepat terdeteksi. Dan yang ketiga, pendidikan anti korupsi dan etika publik agar korupsi bukan hanya ilegal tetapi juga memalukan secara sosial. Dengan langkah-langkah tersebut, pencegahan sistematik menjadikan korupsi lebih sulit dilakukan, lebih mudah terdeteksi, dan tidak diterima oleh masyarakat. Karena itu, kami tegaskan bahwa fokus utama pemberantasan korupsi harus pada pencegahan sistemik, bukan sekedar penindakan. Dewan Juri yang terhormat, setelah uraian mengenai mekanisme solusi yang kami tawarkan untuk mewujudkan pencegahan sistemik dalam pemberantasan korupsi, perlu ditegaskan bahwa gagasan tersebut tidak hadir dalam ruang kosong. Dalam konteks ilmu hukum dan tata kelola pemerintahan modern, setiap formulasi kebijakan terlebih yang menyangkut reformasi struktural yang memiliki legitimasi normatif yang jelas. Oleh karena itu, izinkan kami beralih pada landasan yuridis yang
memperkuat urgensi pencegahan sistemik dalam pemberantasan korupsi. Secara perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menegaskan asas akuntabilitas, keterbukaan, dan proporsionalitas. Sehingga dapat dipahami, ini adalah asas administratif yang menjadi dasar bagi reformasi birokrasi serta bentuk konkret dari pencegahan sistemik. Lalu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 13 ayat 1 dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan dengan memperbaiki sistem administrasi negara. Dengan kata lain, pencegahan bukan hanya pelengkap, akan tetapi pencegahan ialah perintah hukum positif. Kemudian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK memperkuat hal itu melalui pasal 6 huruf B yang menyebutkan bahwa salah satu tugas KPK adalah melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Pasal 7 ayat 1 menambahkan bentuk konkret pencegahan melalui koordinasi, monitoring, dan supervisi lintas lembaga. Arah hukum nasional ini diperjelas dan diperkuat pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang menegaskan 3 fokus utama. Yang pertama, perizinan dan tata niaga. Yang kedua, keuangan negara. Dan yang ketiga, reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Yang mana semua itu berbasis preventive law, bukan sekedar enforcement. Dewan Juri yang terhormat, marilah kita tarik ke ranah doktrin hukum. Gustav Redbach dalam Redbach Formula menyebutkan 3 nilai fundamental hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga dapat kita ketahui bahwa penindakan hukum hanya memenuhi keadilan retributif saja, sedangkan pencegahan sistemik memberikan kemanfaatan sosial dan kepastian hukum sejak dini. Lon L. Fuller dalam The Morality of Law menegaskan bahwa hukum harus dijalankan melalui sistem yang dapat dipercaya, jelas, konsisten, dan tidak kontradiktif. Maka membangun sistem anti korupsi adalah bentuk moralitas hukum dalam tindakan. Berdasarkan landasan perundang-undangan dan doktrin hukum telah jelas bahwa pencegahan sistemik adalah ruh dan sistem pemberantasan korupsi yang ideal. Penindakan memang perlu, tetapi ia hanyalah instrumen represif yang tidak menyentuh akar persoalan struktural yang melahirkan korupsi. Dewan Juri yang terhormat, menangkap koruptor tanpa memperbaiki sistem ibarat menimba air di perahu bocor. Hukum yang baik bukanlah hukum yang menghukum banyak orang, tetapi hukum yang baik adalah hukum yang mencegah banyak orang dari berbuat salah. Oleh karena itu, kami dari Impro dengan tegas menyatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia harus lebih fokus pada pencegahan sistemik daripada penindakan hukum. Tole causam cessat effectus, hilangkan sebabnya maka akibatnya lenyap. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara ketiga, saya akan menutup argumentasi tim dan menegaskan kembali untuk ketiga kalinya bahwa kami mendukung penuh mosi debat kali ini. Pada sesi ini, saya akan memaparkan inti solusi yang menjadi bukti bahwa pencegahan sistemik adalah strategi yang paling efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, dari pembicara pertama, kita telah melihat data empiris yang tidak bisa dibantah. ICW 2024 mencatat 364 kasus korupsi dengan kerugian 13,1 triliun rupiah. Kasus menurun, tetapi nilainya meningkat. Artinya penindakan tidak memberikan efek jera. Transparency International pun masih menempatkan Indonesia di peringkat 99 dengan skor 37. Namun saat pencegahan diperkuat lewat Monitoring Center of Prevention, kepatuhan daerah naik hingga 85%. Ini bukti paling jelas bahwa pencegahan bekerja secara nyata. Pembicara kedua menambahkan landasan yuridis yang memperkuat posisi kami. Undang-Undang Nomor 31 garing 1999, Undang-Undang Nomor 20 garing 2001, Undang-Undang Nomor 19 garing 2019 hingga Perpres Nomor 54 garing 2018 tentang Stranas PK. Semuanya menegaskan bahwa pencegahan adalah perintah hukum, bukan opsi. Doktrin Redbach membuktikan pencegahan memberi kepastian hukum dari kemanfaatan sosial. Sementara Lon Fuller menegaskan bahwa hukum harus dibangun dari sistem yang konsisten, dan konsistensi hanya bisa lahir bila celah korupsi ditutup dari hulunya. Dewan Juri yang terhormat, kini izinkan saya memperluas perspektif melalui perbandingan internasional. Negara-negara dengan skor korupsi terbaik seperti Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru bukan berhasil karena banyak menangkap koruptor, tetapi karena membangun sistem layanan publik yang otomatis, transparan, dan minim tatap muka. Namun, kami tidak menutup mata bahwa pencegahan punya tantangan. Ia memerlukan komitmen politik, kapasitas institusi, dan
budaya integritas, tetapi justru karena membutuhkan waktu, pencegahan harus menjadi fokus sejak sekarang, bukan terus-menerus mengandalkan penindakan yang hanya reaktif. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, solusi final dari tim kami mengerucut pada 3 pilar strategis yang terbukti efektif secara global. Pilar pertama, digitalisasi total dan rekonstruksi regulasi. Pilar kedua, penguatan sistem manajemen sistem sumber daya manusia dan pengawasan internal. Pilar ketiga, rekayasa budaya integritas jangka panjang. Dewan Juri yang terhormat, 3 pilar pencegahan sistemik, digitalisasi tata kelola, penguatan integritas lembaga, dan pembentukan budaya anti korupsi menjadi satu kesatuan strategi yang terbukti lebih efektif daripada bergantung pada penindakan semata. Karena itu, kami menegaskan bahwa fokus pemberantasan korupsi di Indonesia harus diarahkan pada pencegahan sistemik karena dialah fondasi yang paling rasional dan berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintahan yang benar-benar bersih. Dewan Juri yang terhormat, dengan ini kami dari tim Satya Vira sebagai tim pro berdiri tegak mendukung mosi bahwa pemberantasan korupsi harus berfokus pada pencegahan sistemik daripada penindakan hukum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.